Di dunia saat ini, kita bisa katakan bahwa secara general, aircraft engines dibagi menjadi dua kategori, reciprocating dan turbin. Lalu, di mana bedanya? Pesawat-pesawat besar seperti Boeing 777 atau Airbus A380 menggunakan mesin turbin. Turbin engine relatif lebih besar dan mahal, akan tetapi sangat bertenaga. Sedangkan reciprocating engine cenderung digunakan pada pesawat-pesawat yang berukuran lebih kecil seperti Cessna 172 yang dimana pesawat tersebut tidak membutuhkan daya yang terlalu besar untuk menghasilkan gaya dorong atau thrust. Maka dari itu, reciprocating engine jauh lebih murah dari sisi harga dan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan turbin engine. Akan tetapi, reciprocating engine tetap menjadi engine yang bisa diandalkan. Mesin jet kini telah sukses menjadi motor pesawat selama hampir 1 abad. Dalam video ini, kami akan secara logis menjelaskan teknologi di balik mesin jet selangkah demi selangkah. Mesin jet bisa membuat pesawat bergerak maju menggunakan prinsip yang sangat sederhana, sama seperti prinsip yang membuat balon penuh terisi udara bergerak. Betul sekali, hukum gerak Newton yang ketiga. Sama seperti gaya reaksi yang dihasilkan oleh udara yang menggerakkan balon, yang membuat pesawat bergerak maju adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh jet berkecepatan tinggi di ekor mesin jet. Jadi, kerja mesin jet adalah tentang menghasilkan jet berkecepatan tinggi. Semakin tinggi kecepatan jet, semakin besar gaya dorongnya. Gaya dorong tersebutlah yang membuat pesawat bergerak maju. Knalpot berkecepatan tinggi ini didapatkan dengan mengkombinasikan beberapa teknik. Jika Anda bisa memanaskan udara yang masuk menjadi bersuhu tinggi, maka udara tersebut akan meluas dengan fantastis dan akan menciptakan jet kecepatan tinggi. Untuk tujuan inilah, maka digunakan ruang pembakaran. Bentuk atomisasi bahan bakar dibakar di ruang pembakaran. Pembakaran yang efektif mengharuskan udara berada pada suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Untuk menjadikan udara ke dalam kondisi ini, digunakanlah serangkaian tahap kompresor. Baling-baling kompresor yang berputar menambahkan energi ke dalam cairan dan kemudian suhu serta tekanannya naik ke tingkat yang sesuai untuk mempertahankan pembakaran. Kompresor menerima energi untuk berputar dari turbin yang ditempatkan tepat setelah ruang pembakaran. Kompresor dan turbin dilekatkan pada poros yang sama. Cairan berenergi tinggi yang meninggalkan ruang pembakaran membuat baling-baling turbin berputar. Seperti yang Anda bisa saksikan, baling-baling turbin memiliki bentuk airfoil khusus yang menciptakan gaya angkat dan membuatnya berputar. Tekanannya pun menurun ketika turbin menyerap energi dari cairan. Tujuan kita tercapai melalui langkah-langkah ini. Udara yang benar-benar panas dan berkecepatan tinggi dipancarkan dari keluaran mesin. Ruang penutup mesin menjadi lebih sempit terhadap keluarannya yang kemudian menghasilkan kecepatan jet yang lebih besar lagi. Singkatnya, pengoperasian kompresor, ruang pembakaran, dan turbin yang tersinkronisasi membuat pesawat bisa bergerak ke depan. Pesawat modern menggunakan susunan turbin kompresor yang sedikit lebih baik dan disebut dengan dua spool. Dua tahap kompresor turbin independen digunakan di bagian ini. Poros turbin kompresor luar melewati bagian dalamnya secara konsentris.
Turbin luar dijadikan objek cairan berenergi rendah dan akan berjalan pada kecepatan yang lebih rendah daripada turbin dalam. Baling-baling bertekanan rendah berpenampang lebih panjang. Kecepatan rendah ini membantu mengurangi tekanan sentrifugal yang diinduksi pada pangkalnya sehingga akan meningkatkan daya tahan baling-baling. Beberapa pesawat modern bahkan menggunakan mesin 3 spool. Mesin yang telah kita bahas sejauh ini secara lebih khusus disebut sebagai mesin turbojet. Mesin turbojet cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Perbaikan revolusioner dilakukan pada mesin ini dengan cara memasang kipas besar yang memiliki spool bertekanan rendah. Mesin jenis ini disebut mesin turbofan, dan hampir setiap pesawat komersial memakai mesin tersebut. Mesin turbofan melewatkan sejumlah besar udara. Penyempitan yang terjadi saat melewati saluran tersebut memberikan kecepatan jet yang bagus pada udara yang dilewatkan. Sebagian besar gaya dorong pada mesin turbofan berasal dari gaya reaksi fan. Bahkan, fan sangat meningkatkan aliran udara pada sistem dengan menghisap lebih banyak udara. Dengan demikian, fan membantu meningkatkan gaya dorong, sehingga ini berarti bahwa mesin menciptakan gaya dorong yang tinggi dengan biaya bahan bakar yang lebih sedikit. Inilah alasan mengapa mesin turbofan sangat hemat bahan bakar. Kebisingan yang dihasilkan oleh mesin jet sangat bergantung pada kecepatan keluaran jet. Karena pada mesin turbofan, udara dingin yang dilewatkan bercampur dengan udara panas sehingga dapat menjaga kecepatan outlet dalam batas tertentu. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengatasi masalah kebisingan yang terjadi. Dengan knalpot yang lebih tenang dan keekonomisan bahan bakar yang lebih baik, mesin turbofan akan terus mendominasi sistem propulsi pesawat terbang. Kami harap video ini bisa memberikan pengantar yang mumpuni dalam pengertian kerja mesin jet. Tolong dukung kami di patreon.com agar kami bisa mengalisuarakan seluruh video berbahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sejak Wright bersaudara meluncurkan pesawat terbang mereka pada tahun 1903, hanya membutuhkan 100 tahun untuk teknologinya berkembang pesat seperti sekarang ini. Salah satu perkembangan teknologi pesawat yang paling kontras adalah mesinnya. Dahulu, berbagai pesawat digerakkan oleh mesin piston seperti sebuah mobil. Dikarenakan keterbatasan pada putaran mesin, saat ini kedudukan mesin piston telah digantikan oleh mesin turbin gas sebagai penggerak pesawat. Mesin turbin gas pertama kali dirancang oleh Aegedius Elling, seorang engineer ternama asal Norwegia pada tahun 1903. Dengan 11 tenaga kuda, mesin tersebut merupakan prestasi besar pada saat itu. Seiring berkembangnya teknologi, mesin turbin gas kini hadir dalam berbagai bentuk dan juga ukuran. Berikut ini penjelasan tentang 3 jenis mesin turbin gas yang umum digunakan pada pesawat terbang. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mesin turbojet. Mesin turbojet merupakan mesin turbin gas yang paling sederhana dan yang pertama kali ditemukan. Mesin turbojet bergerak dengan memanfaatkan gas bertekanan tinggi yang dialirkan melalui exhaust port. Udara yang dihisap oleh mesin melalui air intake diteruskan ke dalam mesin dan dikompresi menjadi udara bertekanan tinggi untuk selanjutnya dibakar dengan campuran bahan bakar sehingga menghasilkan ledakan untuk menggerakkan kisi-kisi turbin dan menghasilkan daya dorong pada pesawat. Pada mesin turbojet, udara yang dihisap oleh mesin seluruhnya dikompresi dan dibakar sehingga mesin membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Keuntungannya adalah pesawat yang menggunakan mesin turbojet dapat melaju dengan kecepatan jelajah yang sangat tinggi, hingga kecepatan supersonik di atas 2000 km per jam. Pesawat komersial yang menggunakan mesin turbojet adalah pesawat Concorde, yang pernah digunakan oleh maskapai penerbangan British Airways dan Air France. Meskipun mesin turbojet unggul dalam hal kecepatan, namun teknologi ini sudah ditinggalkan karena efisiensi bahan bakar yang sangat buruk dan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan. Mesin turboprop. Mesin turboprop merupakan mesin turbin gas yang menggunakan propeller atau baling-baling untuk menghisap udara. Udara yang dihisap oleh baling-baling 85% digunakan sebagai tenaga untuk menggerakkan pesawat.
Hanya 15% saja yang dialirkan ke dalam mesin untuk menggerakkan siklus pembakaran mesin. Mesin turboprop memiliki kelebihan berupa tenaga yang besar dan paling hemat bahan bakar. Namun mesin ini memiliki keterbatasan dalam hal putaran mesin, sehingga kecepatan jelajah maksimum yang dapat dicapai oleh mesin turboprop kurang dari 1000 km per jam. Umumnya, mesin turboprop digunakan pada pesawat subsonik kecil, seperti pesawat angkut penumpang jarak pendek hingga menengah, pesawat angkut penumpang regional, dan pesawat kargo. Mesin ini juga digunakan pada pesawat angkut militer seperti Airbus A400M dan Lockheed Martin C130 Super Hercules yang sangat fenomenal. Mesin turbofan. Mesin turbofan merupakan mesin turbin gas yang paling banyak digunakan pada pesawat komersial modern. Dinamakan turbofan karena mesin ini dilengkapi dengan fan atau kipas besar yang berfungsi untuk menghisap udara. Pada mesin turbofan, udara yang dihisap oleh kipas hanya 25% yang dikompresi dan dibakar untuk menggerakkan siklus pembakaran mesin. Sedangkan 75% lainnya diteruskan sebagai daya dorong untuk menggerakkan pesawat atau disebut dengan udara bypass. Oleh karena udara yang dikompresi lebih sedikit, maka bahan bakaran diperlukan untuk proses pembakaran mesin turbofan juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin turbojet. Sementara itu, aliran udara bypass dalam kapasitas besar memberikan daya dorong lebih pada pesawat dan membuat pesawat lebih tenang meskipun pada kecepatan rendah. Mesin turbofan memiliki keunggulan, diantaranya menghasilkan suara yang lebih senyap dan hemat bahan bakar. Pesawat yang menggunakan mesin turbofan dapat melaju hingga kecepatan jelajah maksimum 2000 km per jam tanpa afterburner. Di samping keunggulannya yang banyak, mesin ini juga memiliki kelemahan berupa efisiensi mesin yang rendah di dataran tinggi, serta komponen kipasnya yang besar menjadikan mesin ini lebih berat dibandingkan mesin turbojet dan juga turboprop. Saat ini, mesin turbofan telah diaplikasikan pada berbagai macam pesawat angkut, baik yang jarak menengah hingga jarak jauh. Bahkan pesawat terbesar di dunia seperti Boeing 747, Airbus A380, dan Antonov AN225 menggunakan mesin turbofan sebagai sumber tenaganya. Selain itu, sejumlah besar pesawat tempur modern juga menggunakan mesin turbofan sebagai dapur pacunya, di antaranya F-15 Eagle, Sukhoi Su-35, dan Dassault Rafale. Itulah pembahasan mengenai 3 jenis mesin turbin gas yang digunakan pada pesawat terbang. Mesin manakah yang menjadi favorit pemirsa? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Helikopter adalah mesin penerbang sejati. Helikopter bisa lepas landas dan mendarat tanpa perlu landasan pacu. Helikopter bisa melayang di udara dan juga melakukan manuver 360 derajat. Video ini akan mengungkap sisi rumit dan sains di balik bisa terbangnya sebuah helikopter. Setelah mengetahui sisi fisika di balik terbangnya helikopter, Anda juga akan mengerti mengapa pilot helikopter disebut-sebut melakukan pekerjaan yang sangat rumit. Helikopter menggunakan prinsip airfoil untuk menghasilkan gaya angkat. Bila baling-balingnya berputar relatif terhadap udara, bentuk airfoil khususnya akan menghasilkan gaya angkat dan membuatnya terbang. Baling-balingnya menghasilkan rotasi yang berasal dari mesin, lebih khususnya mesin turboshaft. Kompresor menghisap udara dan menekannya. Bahan bakarnya dibakar di udara yang bertekanan serta panas. Asap panas pembuangan yang meninggalkan ruang pembakaran melalui serangkaian tahapan turbin dan membuatnya berputar. Ada 2 set turbin. Satu set turbin memutar kompresor dan set lainnya memutar poros rotor helikopter. Mesin jet pesawat terbang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong. Namun, fungsi utama mesin jet helikopter adalah memutar poros rotor. Bagian yang paling menantang dalam pengoperasian helikopter adalah pengendaliannya. Itu berarti bagaimana cara helikopter bisa terbang maju ke depan, bagaimana cara helikopter bisa terbang mundur, menyamping, atau bagaimana cara helikopter bisa berbelok. Jawabannya cukup sederhana. Cukup putar helikopter ke arah yang Anda inginkan dan cukup terbang saja. Bila helikopter berada pada posisi miring, gaya yang dihasilkan oleh baling-baling tidak vertikal.
Komponen horizontal gaya ini akan membuat helikopter bergerak ke arah yang diinginkan. Komponen vertikal dari gaya baling-baling akan menyeimbangkan gaya gravitasi. Sekarang, tantangan sebenarnya adalah bagaimana cara memutar helikopter menuju ke arah yang diinginkan. Untuk mempelajari ilmu di balik putaran helikopter, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang prinsip airfoil. Gaya angkat yang dihasilkan oleh airfoil bervariasi dengan sudut datang yang dibentuk. Umumnya, semakin besar sudut datangnya, semakin besar gaya angkatnya. Sekarang pikirkan sejenak apa yang terjadi jika satu baling-baling berada pada satu sudut datang tertentu dan lainnya berada pada sudut datang yang berbeda. Gaya angkat yang bekerja pada baling-baling akan berbeda dalam kasus ini. Variasi gaya angkat pasti akan menghasilkan torsi yang bisa memutar helikopter. Anda bisa mengamati gerakan indah baling-baling yang dibutuhkan untuk mencapai distribusi gaya angkat yang tidak seragam ini. Jelas bahwa bilah-bilahnya harus terus mengubah sudut datangnya sehingga pada satu titik tertentu sudut datang selalu sama. Gerakan baling-baling yang rumit itu mudah dilakukan dengan mekanisme pelat swash. Mari kita lihat dengan jelas dan pahami komponen dasarnya terlebih dahulu. Bagian bawah pelat swash tidak berputar, tapi bisa bergerak dan miring seperti yang tertampil. Bagian atas pelat swash dipasang di pelat swash bawah dengan bantalan. Jadi, pelat swash atas tidak bisa mengikuti semua gerakan pelat swash bawah, sementara pada saat yang sama bisa berputar secara independen. Pelat swash atas dilekatkan pada poros rotor dengan bantuan baut. Jadi pelat swash atas akan melaju bergerak bersama baling-baling. Baling-baling dihubungkan ke pelat swash atas dengan bantuan batang kontrol. Yang menarik dari pengaturan ini adalah hanya dengan memiringkan pelat swash bawah, maka kita akan bisa mencapai kriteria sudut baling-baling yang bervariasi. Itu bisa berarti bahwa dengan memiringkan pelat swash ini, kita akan selalu bisa mempertahankan sudut datang positif di bagian belakang dan sudut datang negatif pada bagian depan cakram rotor. Singkatnya, pelat swash yang miring ke belakang akan menghasilkan torsi seperti yang tertampil. Kontrol semacam ini dikenal sebagai pitch cyclic. Mari kita kembali ke kontrol dasar helikopter. Bagaimana torsi ini mempengaruhi gerak helikopter? Jawaban yang paling jelas adalah helikopter akan maju dan bergerak seperti yang tertampil. Sayangnya, jawaban ini benar-benar salah. Kenyataan yang terjadi adalah helikopter akan berbelok ke samping seperti yang tertampil. Sangat jelas, ini adalah efek yang aneh. Dengan menerapkan torsi dalam satu arah ke objek yang berputar, objek berubah haluan ke arah yang berbeda. Efek ini dikenal sebagai presisi giroskopis. Presisi giroskopis bukanlah fenomena fisika baru. Jika Anda menerapkan hukum gerak Newton yang kedua dengan hati-hati ke objek yang berputar, Anda akan dapat memprediksi fenomena ini. Menurut hukum kedua Newton, gaya adalah laju perubahan momentum linier. Demikian pula, torsi adalah laju perubahan momentum sudut. Mari kita lihat lebih dalam mengenai baling-baling yang berputar ini. Baling-baling memiliki momentum sudut seperti yang tertampil. Sekarang, asumsikan bahwa helikopter miring seperti yang tertampil karena terjadinya torsi. Jika Anda secara vektor mengurangi momentum sudut pertama dari yang kedua, Anda bisa mengetahui torsi yang dibutuhkan untuk pengoperasian ini. Menarik untuk dicatat bahwa untuk membuat helikopter maju ke depan, torsi yang diterapkan seharusnya mengarah ke samping. Itu berarti untuk memiringkan helikopter ke depan, pelat swash harus miring ke samping seperti tertampil. Anda bisa memverifikasi lagi dari hukum gerak Newton kedua bahwa jika Anda mempertahankan bagian depan pada sudut datang negatif dan di bagian belakang pada sudut datang positif, maka helikopter hanya akan bergerak menyamping. Presesi giroskopis adalah fenomena yang benar-benar menarik. Namun fenomena ini benar-benar sesuai dengan hukum gerak Newton yang kedua. Jika Anda hanya mengangkat pelat swash bawah tanpa memiringkannya, Anda bisa melihat bagaimana sudut datang dari ketiga bilah-bilah akan bervariasi dalam jumlah yang sama. Ini berarti bahwa gaya angkat helikopter akan sama di ketiga baling-baling dan helikopter bisa bergerak naik atau turun tanpa memiringkannya. Kontrol baling-baling seperti ini dikenal sebagai pitch collective. Jika Anda pernah melihat helikopter, Anda pasti pernah melihat rotor ekor.
Setiap rotor helikopter membutuhkan rotor ekor ini untuk pengoperasian yang efektif. Tanpa rotor ekor, penampang badan helikopter akan berputar seperti yang tertampil. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum gerak Newton ketiga. Untuk memahaminya, mari kita fokus pada bagian transmisi gaya rotor. Kita tahu rotor mendapatkan gaya rotasi melalui gigi bevel yang terhubung ke mesin. Gigi bevel mesin mentransmisikan gaya ke roda gigi bevel rotor seperti tertampil. Namun, menurut hukum gerak Newton yang ketiga, roda gigi rotor harus mengirimkan gaya yang sama dan berlawanan dengan roda gigi mesin. Kekuatan reaksi ini akan membuat seluruh helikopter berputar berlawanan dengan rotasi baling-baling di sepanjang pusat gravitasi helikopter. Fungsi rotor ekor adalah untuk mencegah terjadinya putaran helikopter seperti tersebut tadi dengan menghasilkan gaya pada ekornya. Dengan menyesuaikan sudut pitch dari bilah-bilah rotor ekor secara tepat, pilot akan dengan mudah memanipulasi gaya yang dihasilkan. Dengan cara bantuan rotor ekor ini, maka bisa didapatkan juga gerak yaw helikopter. Semua hukum fisika di balik pengoperasian helikopter ini membuktikan bahwa untuk menerbangkan helikopter memang tugas yang benar-benar menantang. Variasi hitungan menit pada sudut baling-baling memberi dampak variasi besar dalam perilaku helikopter. Seringkali pilot harus melakukan 2 atau lebih pengoperasian yang bersamaan untuk mencapai gerakan yang diinginkan. Selain itu, helikopter tidak merespon masukan Anda secara instan. Jadi, pilot harus memiliki keseimbangan dan koordinasi yang baik untuk menavigasi helikopter dengan benar. Tolong dukung kami di patreon.com agar kami bisa menulis suara semua video dalam bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.